Shalom, sobat pecinta kebenaran yang diberkati Tuhan. Senang dapat kembali berjumpa dalam channel Suara Kebenaran Injil Kristus. Natal 25 Desember 2022 yang jatuh pada hari Minggu, Presiden RI Joko Widodo mengunjungi sejumlah gereja yang ada di Kota Bogor. Kehadiran kepala negara di beberapa gereja tersebut untuk meninjau secara langsung perayaan Natal dan mengucapkan selamat hari Natal kepada umat Kristen yang sedang melakukan ibadah. Gereja pertama yang dikunjungi Presiden adalah Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, GPIB Sebaot Bogor, Jawa Barat. Presiden yang datang sekitar pukul 9 WIB langsung menyapa umat Kristen yang ada di gereja tersebut dan mengungkapkan rasa senangnya dan bahagianya dapat bersama-sama dengan jemaat dalam menyambut Natal tahun ini. Presiden juga berharap seluruh umat Kristen dapat merayakan Natal dengan damai dan bahagia, dan berpesan agar melalui Natal ini dapat menyambung persaudaraan, mempererat persatuan, dan memperkuat kerukunan di antara bangsa Indonesia. Usai menyampaikan pesan dan meninjau perayaan Natal, kemudian Presiden melanjutkan perjalanan menuju Gereja Katedral. Presiden kembali menyapa dan menyampaikan pesan kepada umat Kristen yang sedang beribadat di gereja tersebut, dan berpesan agar terus mempererat persaudaraan, memperkuat kerukunan untuk kebangkitan NKRI, ungkap Presiden Joko Widodo. Selamat Natal, semoga Tuhan memberkati kita semua, ucap Presiden. Sementara itu, Romo Gereja Katedral Bogor, Paulus Haruno, dalam keterangan terpisah mengaku sangat senang dan mengapresiasi kehadiran Presiden Jokowi. Ia menyebut kehadiran kepala negara sebagai hadiah istimewa bagi umat Kristen. Sungguh suatu surprise dan hadiah yang luar biasa. Dan ini sungguh kejutan karena tanpa pemberitahuan sebelumnya, Pak Presiden datang dan ini menambah sukacita Natal tahun ini. Romo Paulus pun berharap kehadiran Presiden dapat semakin meningkatkan semangat toleransi beragama di Indonesia. Semoga suasana yang penuh toleransi, semua diberikan hak untuk menjalankan kebebasan beribadat dan menyatakan imannya beragama yang dalam keberagaman dengan status yang sama di negara tercinta ini, tutur Romo Paulus. Kehadiran Presiden sebagai kepala negara menandakan penghargaan terhadap keberagaman di NKRI di tengah tergerusnya nilai kebinekaan akhir-akhir ini. Ironisnya, pada hari yang sama, pada perayaan Natal di bagian lain dari Bogor, tepatnya di Cilebut, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, terjadi penolakan terhadap ibadah Natal. Warga setempat protes dan ramai-ramai menghalangi perayaan Natal di salah satu rumah warga. Ketika didesak, warga memberi alasan bahwa ibadah itu harus di gereja. Tentu ini merupakan sebuah ironi Natal dan menjadi sebuah fenomena sosial dengan tren yang cenderung meningkat tekanan terhadap kekristenan. Insiden Natal di Cilebut sama dengan apa yang terjadi di Lebak, karena Bupati Lebak melarang perayaan Natal yang diadakan di sebuah ruko dan memindahkannya untuk mereka beribadah di Rangkas Bitung. Sobat pecinta kebenaran, bagaimana kita menyikapi ironi Natal dan fenomena yang terjadi di masyarakat yang lazim terjadi di berbagai tempat ini? Umat Kristen memang sebagai warga negara memiliki hak yang sama. Namun kita juga adalah sebagai pengikut Kristus atau Kristianos. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat ke-21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. 1 Petrus 2 ayat ke-21 ini
memang jarang diberitakan. Tetapi ayat yang merupakan bagian dari perikop berjudul penderitaan Kristus sebagai teladan nampaknya juga perlu kita cermati dan mengingatkan kita sebagai pengikut Kristus. Roma pasal 1 ayat ke-6 mengatakan bahwa sebenarnya kita ini dipanggil menjadi milik Kristus jika Ia memberikan teladan, menempuh jalan salib penuh dengan penderitaan. Demikian juga sebagai milik Kristus, kita pun juga bersiap dan perlu merelakan diri untuk menderita oleh karena nama Tuhan jika diperlukan. Fenomena yang terjadi berupa penyegelan tempat ibadah atau gereja, pelarangan beribadah di suatu tempat, bahkan pencabutan gereja, IMB gereja yang sudah ada, ataupun pelarangan untuk melakukan renovasi gereja dan sebagainya, merupakan bagian dari tekanan terhadap kekristenan. Aniaya itu tidak selalu berupa tindakan fisik. Larangan, intimidasi, ancaman, tekanan massa juga merupakan bagian dari aniaya. Dan hal ini Alkitab juga cukup banyak ayat-ayat yang mengingatkan kita bahwa hal ini pun juga menjadi bagian dari pengikut Kristus. Kiranya kita juga bisa dapat belajar dari hal-hal yang terjadi dan kita diingatkan kembali menempatkan posisi kita sebagai murid Kristus yang sejati. Berdoa untuk orang-orang yang menganiaya kita, tetap semangat dan tetap tekun di dalam memberitakan Injil. Kiranya Tuhan memberkati.